Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa na'buduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, puji puja syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas nikmat rahmat, nikmat hidayah dan inayahnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat dapat diberikan kemudahan untuk bersilaturahim, nikmat diberikan ringan kaki untuk mau hadir di majlis taklim, hadir di majlis salawat, hadir di majlis Quran, ringan hati kita untuk dapat membaca Al-Quran, ringan hati kita untuk membaca salawat. Ini adalah nikmat karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat setiap pagi mungkin kita dapat bisa sholat duha 2 rakaat atau 4 rakaat atau sekian rakaat. Nikmat tengah malam mungkin kita bisa dapat bangun untuk dapat sholat tahajud, sholat hajat dan sebagainya. Semua itu adalah karunia nikmat yang besar yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, yang kiranya nikmat itu rasa-rasanya lebih utama daripada nikmat harta benda. Jika harta benda banyak, kalau tak dapat dimanfaatkan sebaik-baik mungkin hanya dapat dilihat, dirasakan di dunia saja, tetapi mungkin kurang manfaatnya untuk dunia selain hidup di dunia. Salawat dan salam terpemula marilah kita aturkan agar senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntut kita kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, terutama tuan rumah, sahibul hajah yang telah dapat mengundang kita pada malam hari ini, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan umur, yang umur itu memberikan curahan keberkahan untuk diri sendiri dan keluarga, juga untuk orang lain. Amin. Umur ini lebih bagus panjang ke pendek, Pak? Bagus panjang ke bagus pendek? Kalau panjang umur ke panjang-panjangan sakit gak baik. Kita kan selalu minta doa, Allahumma tawwil umur, panjangkanlah umur. Selalu dalam kesempatan kita minta panjang umur. Ada tak kira yang doa ya Allah pendekkan umur? Tidak ada. Kita selalu doa minta supaya diberikan rezeki yang luas, diberikan kaya. Ada tak kita minta doa miskin? Nah ini Bapak Ibu sekalian, sedangkan Nabi itu beda ya. Nabi itu sebagai teladan kita, permintaan Nabi itu tak sesuai dengan yang apa kita minta. Nabi sekali minta doa itu, Allahumma ja'alni miskinan, ya Allah jadikanlah aku orang miskin. Suah tak kita minta jadi orang miskin? Bu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah aku ciptakan jin
dan manusia. Jadi bukan hanya manusia saja, bahkan jin. Kata Allah, illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah aku. Allah dalam ayat ini menggunakan kata, diawali dengan kata wama, tidaklah. Kemudian ada disisipkan kata illa, wama khalaqtul jinna wal insa illa, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali. Kalau makna bahasanya, maknanya itu sama kalau ma-nya dihilangkan dengan illa dihilangkan. Wa khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Aku ciptakan manusia untuk menyembahku. Maknanya bisa begitu. Tetapi konotasi dan penekanan bahasanya beda, Pak. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali. Ibarat begini, Pak. Kita ngomong dengan anak, nah, ayah tak akan buatkan kau rumah kalau kau tak tinggal rumah itu. Dengan kalimat yang pertama tadi, ayah tidak akan bangunkan rumah ini kecuali kalau kamu tinggal di situ. Dengan maknanya, nah, ayah buatkan rumah ini supaya kau tinggal di situ. Kira-kira sama tak? Maknanya sama tak? Pak. Yang pertama tadi, ayah tak akan buatkan kau rumah ini kecuali kalau mau kau tinggal di rumah ini. Dengan, nah, ayah buatkan rumah ini untuk supaya kau tinggal di rumah ini. Maknanya sama nak Bapak Ibu? Bedanya di mana? Kalau kau nak tinggal tak buatkan. Kalau tak tinggal tak buatkan. Kalau aku buatkan rumah ini supaya kau tinggal, bisa jadi tak tinggal di situ dia, disewakannya atau dijual ke rumah itu. Jadi sama dengan maknanya kata Allah. Kalau kau tak nyembah aku, tak aku cipta kau ni. Jadi kata Allah, hakikat kita ni diciptakan supaya untuk beribadah kepada Allah. Nah, berkaitan dengan kita semua ini, Bapak Ibu sekalian, bahawa umur yang kita miliki ini, biasanya ini, tak tahulah kalau Ustaz Sabun ni tiap tahun mungkin ulang tahun kali. Ada yang memang biasa kebiasaan, terutama kalau anak-anak lah. Kalau tua-tua ni jarang-jarang ada. Ada saya pernah nonton di YouTube tu, ada orang tua berumur 100 lebih, ulang tahun. Ketika dia niup lilin yang ada di kuih tu, tercampak gewang. Niup lilin tu, tercampak gewang, kerana umur dah 100 lebih. Nah, kalau tempat kita ni biasa dirayakan itu adalah orang-orang yang mungkin anak-anak. Kita tua-tua ini biasa dah berubah. Bukan lagi bicara soal nak suka-suka pesta-pesta, tetapi bagaimana kita ni, insya-Allah kita begitu Bapak Ibu ya, merenung. Pada dasarnya ketika bertambah umur ini, kalau jatah kita umur ni adalah 70 tahun. Karena Nabi ni pesan begini Bapak Ibu, akmaru ummati ma bainas sittin wa sab'in. Umur umatku itu kata Nabi antara 60 sampai 70. Jadi kalau posisi sekarang ni udah 50, berarti tinggal 10 lagi atau paling lama 20. Kalau posisi sekarang ni dah 60, jadi paling lama 10 tahun, bisa jadi besok seram. Tapi kata Nabi ada yang lebih dari itu, tapi jarang-jarang.
Nah, Allah sudah takdirkan hidup kita ini Bapak Ibu, insyaallah. Kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah. Kata Nabi, Allah telah menuliskan takdir setiap makhluk itu, termasuk kita ini, terhadap alam semesta ini, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Itu bagaimana takdirnya? Siapa datuk nenek kita, siapa namanya, orang mana dia, apakah dia ni orang asal setempat atau orang pendatang, kemudian mak bapak kita siapa, orang mana, namanya siapa, pasangan hidup kita itu siapa, orang mana dia, kita punya keturunan atau tak ada, berapa anak kita, berapa laki-laki, berapa perempuan. Kadang-kadang orang tua berusaha, anak pertama dapat perempuan, yang kedua kepengen laki-laki, sekali keluar perempuan lagi. Begitu. Dah lah perempuan dua itu. Yang ketiga berharap dapat laki-laki, yang ketiga keluar perempuan lagi. Allah dah takdirkan. Berusaha sah-sah saja, ikhtiar sah-sah saja, kepengen. Tetapi Allah dah tuliskan itu. Jangan menjadi kesalahan kita ketika apa yang kita inginkan itu tak tercapai. Karena kata Nabi, Allah sudah tuliskan takdir kita itu. Siapa suami kita, berapa suami kita, siapa isteri kita, berapa isteri kita. Itu sudah tertulis sudah. Kalaupun terjadi tak sesuai dengan yang kita inginkan, kita mestinya harus bisa terima lah dengan pasrah apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Di situ disebutkan oleh Nabi, kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah. Allah telah tuliskan takdir kita itu 50.000 tahun, bi 50 alf sanah qabla ayakhluqas samawat, sebelum diciptakan alam semesta itu. Jadi sebelum alam semesta ini diciptakan, 50.000 tahun itu dah tertulis matang. Perencanaannya dah hebat dah. Udah tertulis dah Bapak Ibu. Bukan baru kemarin-kemarin ditulis ke tidak. 50.000 tahun sebelum alam semesta diciptakan, udah ada perencanaan, matang perencanaan. Ada yang menyatakan takdir itu tidak akan bisa diubah kecuali doa. Ketika ada seorang berdoa ingin minta ini, minta itu, doanya itu pun sudah masuk dalam takdir yang tertulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada usaha-usaha orang untuk begini-begini, mohon seperti ini, mohon seperti itu pun sudah dalam takdir tertulis dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi ketika kita dikaruniakan oleh Allah umur, bagaimana komentar Nabi? Kata Nabi, khairun nasi man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian, sebaik-baik manusia, kata Nabi, adalah man tola umruhu, siapa yang panjang umurnya, jadi bagus panjang lah. Daripada kan tadi tanya bagus panjang ke bagus ternyata panjang umur itu bagus, tetapi syaratnya wahasuna amaluhu, tapi harus baik amalnya. Sebaliknya wasyarrun nasi, seburuk-buruknya manusia man tola umruhu, panjang umur pun bisa buruk juga. Tetapi ketika wasa'a amaluhu, ketika jelek amal perbuatan. Jadi kita dituntut oleh Nabi bagaimana ketika diberikan umur panjang, berusaha keraslah untuk apa yang kita lakukan ini baik yang kita perbuat. Sebaliknya menghindarkan, makin panjang umur tu makin hati-hati mesti. Bukan berarti makin panjang itu lalu belum nak mati aku ni, masih panjang keturunan aku ni, keluarga kami ni semuanya di atas 90. Misalnya ni ibu bapa, karena memang kebiasaannya seperti itu, di atas 90 baru lewat. Ada orang yang lain, keluarga yang lain umur tak panjang-panjang,
50 lebih sikit dah habis misalnya. Kebiasaannya seperti itu. Belum tentu juga. Bisa jadi itu kebetulan saja yang ada dapat kita ketahui. Nah, panjang atau pendek umur ini Nabi tegaskan adalah yang penting bagaimana umur itu dimanfaatkan sebaik-baik mungkin menjadi orang yang baik amal perbuatannya. Nah, kemudian perjalanan hidup kita Bapak Ibu sekalian, kita ini kadang ada pasang surutnya. Al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Ada rajin kita beribadah, ada saat-saat malas. Betul tak Bapak Ibu? Ada saat-saat rajin pergi selawat, ada kadang-kadang malas. Betul Bu? Kira tidur. Tak nampak ibu-ibu. Nah, ketika hidup di dunia ini Bapak sekalian, yang kita sadarilah bahawa rasa-rasanya lah antara amal ibadah dengan perbuatan yang banyak berdampak pada dosa tu, rasa-rasanya lebih banyak dosa. Baru celik mata, baru celik mata dah dosa. Yang dicapai bangun tidur HP. Baru buka HP tu udah ada komentar, baru tahu nak kau ada cerita hari ni. Begitu. Baru celik mata dah bergosip. Belum berapa menit sudah kita tuai dosa-dosa. Nah, okeylah. Makanya kita dianjurkan untuk senantiasa berupaya untuk mohon ampunan kepada Allah dari setiap waktu. Setiap selesai kegiatan selalu seringkali hadis-hadis Nabi menuntun kita, Allah menuntun kita dalam Al-Quran, para ulama menuntun kita untuk senantiasa banyak beristighfar. Supaya apa? Dosa-dosa kita ini senantiasa diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kira-kiranya kembali kepada Allah nantinya, walaupun pahala ini tak banyak, asal dosa dihapuskan, diputihkan dan syukur-syukur. Ya tak Bapak Ibu? Amal ibadah yang kita bawa mati tadi tak terlalu banyak, karena memang tak banyak amal yang bisa kita lakukan, asal dosa diputihkan dan syukur. Makanya ketika solat jenazah itu yang utama doanya adalah Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir laha. Doanya adalah doa ampunan dosa-dosa. Kita juga ketika ada keluarga yang meninggal dunia, senantiasa kita doakan semoga diampunkan oleh Allah dosa-dosa, terima amal ibadah. Dan seringnya seperti itu. Nah, ketika kembali kepada Allah walaupun dengan sedikit amal, ketika dosa diampunkan oleh Allah, itu dah cukup. Nah, kemudian nanti ada lagi ketika sampai nanti waktunya berpisah jasad dengan ruh ini, kembali kita kepada Allah, diawali dari alam barzakh sampailah nanti alam di padang mahsyar, kemudian nanti yaumul hisab. Nah, kita itu tidak lagi dapat ngapa-ngapa. Yang kita harapkan adalah hal-hal pertolongan Allah dan pertolongan dari selain Allah. Kira-kira pertolongan selain Allah ni yang mana Bu? Amal ibadah kita. Selain amal ibadah kita apa lagi? Syafaat Nabi. Apa Pak? Selawat. Sering kita dengar guru-guru kita yang menyampaikan di dalam kitab selawat Zubdatul Da'wat ini salah 40 juga ada tertulis gitu. Aulan nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya solatan. Sebaik-baiknya, semulia-mulianya, seutama-utamanya manusia nanti bersamaku, kata Nabi, aksaruhum alayya solatan. Siapa yang paling banyak berselawat untuk Nabi dah tegaskan itu Bapak Ibu sekalian. Seutama-utamanya, semulia-mulianya, sebaik-baiknya manusia nanti di sisiku, nanti bersamaku, kata Nabi, aksaruhum alayya solatan, yang paling banyak berselawat untukku. Karena yang memang diberikan hak untuk memberikan syafaat itu, keterangan dalam Al-Quran itu banyak adalah menunjukkan Nabi Muhammad, Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipilih
oleh Allah untuk akan bisa memberikan syafaat. Syafaatnya apa Pak Ibu? Itu saya menyebut syafaat. Syafaatnya apa? Oh Bu, syafaat itu apa? Kau benar aku. Kita berharap nanti dapat syafaat. Syafaatnya apa ya? Pertolongan. Contoh misalnya begini, Pak Mulyani ini dekat dengan Pak Edi Kamtono, Pak Wali Kota. Misalnya ada jatah beasiswa untuk anak kuliah, dapat 10 orang ya, tidak banyak. Syaratnya orangnya, apa kesyaratnya berprestasi, apa kesyaratnya orang tak mampu. Ini jatah 10 orang ini, yang bakal minta pasti banyak. Kan begitu? Tidak Pak Mujani? Pasti banyak. Tapi Pak Mujani ini punya kelebihan dekat dengan Pak Edi Kamtono, misalnya. Maka ibu-ibu datang, Pak Mujani, tolong saya. Pak Mujani kan dekat dengan Pak Wali, tolonglah supaya anak saya ini bisa dapat beasiswa untuk masuk kuliah. Pak Mujani pun bantu menghadap Pak Wali Kota. Pak, ada tetangga saya anaknya bagus Pak, anaknya pintar, rajin, ibadah bagus, rajin ikut selawat, dan begitu. Berilah dia ini untuk dapat jatah yang 10 orang itu beasiswa untuk bisa kuliah gratis, bahkan dapat beasiswa. Karena kedekatannya, maka Pak Wali Kota kasih melalui Pak Mujani untuk orang ini dapat beasiswa. Pak Mujani ini namanya orang yang dapat memberikan pertolongan karena kedekatannya kepada Pak Wali. Nah nanti di akhirat ada yang paling dekat dengan Allah, itu adalah Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rekomendasi dari Nabi itu akan dipermudah, dan memang Allah berikan hak kepada Nabi kita itu untuk bisa memberikan syafaat. Apa itu pertolongan? Nah, Pak Mujani ini adalah sebagai pemberi syafaat. Nabi nanti itu sebagai pemberi syafaat karena kedekatannya. Makanya ibadah yang paling spesial itu adalah membaca selawat ini. Mau kita paham ke tak paham ke? Insya Allah, karena kita minta itu bukan kita minta untuk diri kita. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, berikanlah kedudukan yang tinggi, selawat, salam kepada Nabi Muhammad. Kita bukan minta untuk kita minta untuk Nabi. Nah Nabi katakan, man shalla alayya sholatan, barang siapa yang bersolat untukku sekali, sallallahu alaihi asran, Allah akan balas salawat. Jadi yang balasnya Allah, bukan Nabi. Asran, 10 kali lipat. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, ringkas saja, tak bisa nak panjang-panjang, bahwa ketika kita memperbanyak selawat ini memudahkan nih perjalanan hidup, perjalanan umur kita ini. Entah berapa pun jatah yang diberikan kepada kita ini, ketika dijatahkan kita itu 70 tahun, tahun ini udah posisi 65, maka memang umur kita bertambah dari 64 menjadi 65, tapi jatahnya berkurang. Sampai waktunya pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika umur kita itu diberikan oleh Allah kenikmatan-kenikmatan, bagaimana baik kehidupan dunia ini maupun nanti di kehidupan akhirat, itu kita dapatkan kemudahan-kemudahan. Baik urusan dunia, terlebih lagi adalah urusan akhirat. Selawat itu menurut ulama artinya adalah Allah akan curahkan rahmat. Nah rahmat Allah yang kita perlukan. Kata Nabi, Allah itu punya 100 rahmat. 100 rahmat itu baru satu diberikan di dunia ini. Satu baru rahmat Allah itu, kasih sayang Allah itu baru satu diberikan di dunia ini, dibagi untuk seluruh alam semesta ini cukup. Nah, 99 itu nanti akhirat.
Mudah-mudahan kita semua ini nanti yang akan mendapatkan 99 rahmat Allah SWT. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salah satu usahanya adalah memperbanyak selawat kepada Nabi. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan istiqomah. Amin. Untuk senantiasa bisa berselawat. Selawat adalah yang kita sudah dibaiat. Selawat 40 atau selawat-selawat lain yang kita terima dari guru-guru kita, silakanlah diamalkan, terutama malam Jumat ini untuk memperbanyak selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sekira itu saja, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ucapkan kepada Ustaz Tajudin yang telah menyampaikan sedikit pencerahan buat kita semua. Mudah-mudahan bermanfaatnya khususnya bagi sahabat baik sahabat hajat dan juga untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Baraludin silakan. Bela ibu sekalian, bapak ibu sekalian, kita berdoa mudah-mudahan ibu Hajah Supini di umur beliau yang sudah mencapai 65 tahun ini senantiasa diberikan curahan rahmat oleh Allah SWT. Diberikan umurnya itu bermanfaat untuk diri sendiri dan keluarga. Umur itu diberikan keberkahan, umur itu diberikan keistimewaan oleh Allah SWT untuk bisa memberikan manfaatan bagi keluarganya, juga bisa untuk orang-orang sekitarnya, dan nanti diberikan kemudahan oleh Allah SWT dalam menjalani kehidupan dunia ini, dan juga nanti di kehidupan akhirat kelak kita semua kembali kepada Allah nanti dalam keadaan husnul khatimah, berkumpul kita di surga Allah SWT. Mudah-mudahan kita tidak berkumpul di neraka Allah. Na'udzubillah min dzalik. Al haziyah al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Salawat al-ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انك ما اثنيت على نفسك ولك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت عنا دائما ابدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم آتنا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار وزين المرسلين الأخيار وأكرم من أنزل عليه الليل وأشرف عليه النار وعدد من نزل من أول الدنيا إلى آخرها من قطر الأمطار وعدد ما نبت من أول الدنيا إلى آخرها من النبات والأشجار صلاة دائمة بدوام ملك الله الواحد القهار. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرج بها مسوى وتشرف بها عقبى وتبلغ بها يوم القيامة لنا ورضا. هذه الصلاة تعظيما لحقك يا سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتغفر لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات في جميع الخيرات وفي الحياة وبعد الممات. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم توحيدنا وسلم معرفتنا وسلم أجسادنا وسلم أرواحنا وسلم ذريتنا وسلم أرزاقنا وسلم إخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حولنا علينا في سكرات الموت والنجاة منا وعافية عن الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من
الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد Allah SWT.